Halo semuanya, nama saya Maria Rahel dari kelas 12 IPA 5. Sekarang saya akan menjelaskan antibodi monoklonal. Pengertian antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu etopit saja. Antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Sel hibridoma merupakan fusi dan sel. Teknologi hibridoma adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang identik terhadap antigen spesifik dengan jumlah yang besar. Teknologi ini ditemukan pada tahun 1975 oleh George Kohlherr dan Cesar Misten. Pembuatan antibodi dilakukan dengan cara menggabungkan sel limfosit B dengan sel kanker. Hal ini dilakukan karena sel limfosit B mampu menghasilkan antibodi, namun memiliki waktu hidup yang terbatas dalam kultur. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan cara penggabungan dengan sel kanker yang memiliki sifat dapat membelah dengan cepat. Dengan penggabungan tersebut, maka sel limfosit B dapat membelah dengan cepat sehingga dapat dihasilkan antibodi yang identik dalam kultur sel. Sehingga sel hibridoma ini bersifat immortal. Adapun tahap-tahap pembuatan antibodi monoklonal dengan teknik hibridoma sebagai berikut. 1. Hewan mamalia target seperti kelinci, tikus, atau kuda disuntik dan diambil limfanya atau tepat pembuatan limfosit B. 2. Sel limfosit B yang telah diambil difusikan dengan sel myeloma atau sel kanker sehingga dihasilkan sel hibridoma. 3. Sel hibridoma tersebut diidentifikasi dan diseleksi untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang sesuai untuk manusia. 4. Sel hibridoma yang telah dipilih akan dikembangkan untuk menghasilkan antibodi monoklonal manusia sebagai lain disimpan untuk penggunaan jangka panjang. Namun terdapat beberapa kendala teknis dalam menyimpan monoklonal antibodi ini. Laboratorium kultur sel mamalia untuk pembuatan hibridoma penghasil monoklonal antibodi memerlukan peralatan yang rumit dan keterampilan tinggi. Namun, masalah utama pada penyiapan monoklonal antibodi adalah pada saat seleksi sel hibridoma. Sel hibridoma disiapkan dengan melakukan fusi sel B dari bagian limfa hewan yang diimunisasi dengan sel kanker. Sementara itu, hewan yang diimunisasi dengan satu macam antigen mampu menghasilkan 6 kali 106 sel B yang berbeda. Satu macam sel B akan menghasilkan satu macam antibodi pada saat melakukan fusi B. Akan didapatkan 6 kali 106 sel hibridoma yang berbeda. Pada pembuatan monoklonal antibodi, harus diseleksi satu macam hibridoma dari sejumlah hibridoma tersebut. Hal ini merupakan pekerjaan yang sulit dan memakan waktu lama. Kesulitan pembuatan monoklonal antibodi di atas menimbulkan usaha-usaha kembali untuk mendapatkan jenis antibodi yang baru yang spesifik dengan cara yang lebih mudah. Harapan didapatkannya antibodi seperti ini muncul ketika seluruh struktur antibodi. Adapun manfaat dan kerugian dari antibodi monoklonal antara lain, manfaatnya 1. Untuk tes kehamilan dengan cara mendeteksi HCG dalam urin wanita hamil. 2. Mengikat dan menonaktifkan racun. 3. Transplantasi organ agar mencegah penolakan jaringan terhadap hasil transplantasi jaringan lain. 4. Meningkatkan imunitas. 5. Memurihkan obat-obatan. 6. Menuntun obat ke daerah tubuh yang dikehendaki. 6. Pengobatan kanker, AIDS, hepatitis, flu burung, malaria, lepra, trisepanosomiasi, dan leishmaniasis.
7. Kualitas produk yang dapat dikontrol. 8. Dapat menghasilkan antibodi dalam jumlah yang besar. Adapun kerugiannya sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang cukup mahal. Yang kedua, kultur yang dapat terkontaminasi. Yang ketiga, teknik yang cukup sulit dan dibutuhkan alat yang modern.